Bab 351. Mata Es berbinar saat mendengar ini dan tak dapat menahan rasa penasarannya terhadap karavan ini karena ia mendengar dari Noah bahwa klan Iblis Awan Hitam merupakan klan koki dari suku Iblis Awan. Terlebih lagi, suku Iblis Awan ini memiliki status khusus di Kadipaten Iblis Laut, karena suku ini merupakan cabang dari suku Iblis Laut. Itulah sebabnya sangat sedikit iblis yang berani menyinggung mereka. 4 kereta di belakang dipenuhi oleh kultivator alam Sungai Ki Puncak, 10 orang di setiap kereta, sementara 4 kereta di depan dipenuhi oleh kultivator inti Sungai Ki Perak, 3 orang di setiap kereta. Kereta di tengah sangat istimewa, hanya ada 2 iblis, dan keduanya berada di alam Sungai Ki Puncak. Kata Es dengan ekspresi ambigu di wajahnya. Noah tiba-tiba berkata, sepertinya mereka mengawal 2 iblis itu di kereta tengah, dan mereka mungkin memiliki status yang lebih tinggi di klan awan gelap. Es mengangguk, ya, jelas mereka akan pergi ke suatu tempat, dan jalan ini hanya menuju ke kota Iblis Laut. Aku heran mengapa rombongan seperti itu pergi ke kota Iblis Laut. Sepertinya kita melewatkan sesuatu Euro, gumam Noah, meskipun ia merasa rombongan ini aneh. Jangan khawatir. Kami akan segera mendapatkan semua informasi yang kami butuhkan. Es terkekeh misterius. Noah awalnya bingung, lalu tiba-tiba kilatan pemahaman bersinar di matanya. Dia ingat dengan jelas, pencarian jiwa, Es, yang cukup licik, dan pihak lain bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya saat pihak lain masih sadar dan dari jarak sejauh ini. Meskipun demikian, dia tetap diam dan memperhatikan. Es berencana untuk menggunakan penyelidikan jiwanya pada salah satu iblis di kereta tengah. Ia tahu jika iblis-iblis ini penting, maka mereka mungkin memiliki beberapa informasi rahasia yang ia butuhkan. Terlebih lagi, tidak ada satupun iblis yang dapat mendeteksi ki jiwanya, itulah sebabnya dia tidak takut. Es menunggu kereta itu memasuki jangkauan indera jiwanya dan ketika mereka berada sejauh 200 meter, dia menggunakan probe jiwanya. Sebuah kekuatan jiwa yang tak kasat mata melesat ke arah kereta di tengah dengan kendali Es yang luar biasa dan menyerang satu iblis yang bersemayam di dalam pikiran kereta itu. Iblis yang terkena pemeriksaan jiwa itu tidak menyadari kalau ingatannya tengah dibaca oleh seseorang, karena ia tengah asyik berbincang dengan iblis lainnya dengan riang. Copet. Es tiba-tiba mencoba mengaktifkan pencopet itu dengan alat pendeteksi jiwanya. Ia ingin melihat apakah ia bisa mencuri ingatan seseorang dengan alat itu. Dia tidak melupakan misi pekerjaan ini, yang mudah sekaligus sulit. Namun, ia kecewa karena tidak berhasil. Bagaimana mungkin mencuri memori semudah itu? Tersenyum getir, dia hanya fokus pada penyempurnaan kenangan yang didapatkannya saat ini. Dia tahu dia punya waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Dalam waktu 5 menit, Es sudah mendapatkan semua ingatan iblis lainnya, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa iblis ini adalah putra bungsu dari pemimpin klan Iblis Awan Hitam, Miller Darkcloud. Namun yang mengejutkan Es adalah ditemukannya jejak gerbang iblis dalam 24 bulan, kesempatan untuk memasuki zona kerajaan. Namun, Es memikirkan hal lain. Pengumuman ini terlalu tepat waktu, hanya 3 atau 4 hari sebelum penghancuran Iron Demon City. Mungkinkah seseorang dari zona kerajaan melakukan semua ini? Es tidak dapat menahan perasaannya, dan ini juga akan menjelaskan kemunculan formasi yang sangat kuat. Dia tidak dapat memikirkan kekuatan lain yang dapat menghancurkan formasi seperti itu selain zona kerajaan. Hal itu pun membuat Es semakin waspada karena bisa saja dirinya menjadi incaran seseorang dari zona kerajaan dan orang itu bahkan rela menghabisi seluruh kota dan jutaan iblis hanya demi memastikan dirinya tidak akan lolos hidup-hidup. Kemudian dia harus merencanakan pencuriannya mulai sekarang dan hanya setelah memastikan bahwa dia bisa melarikan diri barulah dia bertindak, atau dia mungkin menemukan dirinya dalam situasi yang mengerikan. Ayo pergi. Kita tidak akan pergi ke kota Iblis Awan lagi. Es memberitahu Noah tentang perubahan rencananya yang tiba-tiba, dan mereka berdua menghilang jauh ke dalam hutan. Pemimpin, apa yang terjadi? Noah akhirnya bertanya setelah mereka jauh dari karavan. Dia tidak tahu mengapa Es mengubah rute mereka, tetapi dia tahu itu ada hubungannya dengan pencarian jiwa. Es akhirnya berhenti dan berkata dalam hati,
menurutku orang yang memusnahkan kota iblis besi berasal dari zona kerajaan. Mata Noah membelalak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas dengan tegas, bagaimana mungkin? Royal Zone tidak akan melibatkan diri dalam masalah provinsi-provinsi umum, apalagi mereka akan menghancurkan kota iblis besi itu sendiri ketika mereka dapat memberikan perintah. S mendesah, aku juga berpikir sama, tapi aku cukup yakin itu mereka. Hanya zona kerajaan yang berani menggunakan formasi seperti itu secara terbuka, dan mereka tidak akan membiarkan Raja Iblis itu memilikinya begitu saja. Coba pikirkan, jika seorang Raja Iblis memiliki formasi yang mampu membakar kota besar seperti Iron Demon City, maka menurutku tidak perlu ada semua aturan itu. Selain itu, Henrik juga terbunuh, yang menurutku tidak akan berani dilakukan oleh seorang Raja Iblis karena dia adalah iblis alam jiwa, Aset. Hanya mereka yang berasal dari zona kerajaan yang akan membunuh iblis alam jiwa tanpa takut dan tanpa takut akan kemarahan Raja Iblis setelahnya. S menceritakan bagaimana tanda ki milik Henrik lenyap bersama dengan semua cincin penyimpanan lain yang dicurinya dari petinggi suku Siamang Gelap. Noah terkejut ketika mendengar Henrik telah meninggal karena ia memiliki permusuhan yang sangat dalam dengan suku Iblis Laut, dan Henrik merupakan salah satu pilar terkuat dari suku Iblis Laut. Ia juga mengetahui hubungan antara Blade Demon King dan Old Ocean Demon Duke. Terlebih lagi, Blade Demon King sangat terkenal dengan karakternya yang jujur dan tak kenal takut, sehingga tidak banyak orang yang berani memprovokasinya dengan membunuh seorang iblis alam jiwa yang bergelar Markis Iblis dari wilayah kekuasaannya. Tapi kenapa mereka mengejar suku iblis besi? Noah tak dapat menahan diri untuk bertanya. S tersenyum kecut dan berkata, mereka tidak mengejar mereka. Jika aku benar, mereka mengejarku. Jika kau pikir-pikir dengan saksama, aku mencuri dari seorang Markis Iblis dan kemudian mengganggu tantangan perang gelar suku bangsawan yang sedang aktif dan bahkan berhasil melarikan diri sambil mempermalukan suku Iblis Laut. Jika suku Iblis Laut telah membalas, aku tidak akan terkejut. Tapi menurutku ini bukan alasan yang cukup bagi zona kerajaan untuk melihat ke arah ini. Masih ada sesuatu yang hilang yang tidak ku ketahui. Lebih jauh lagi, pengumuman ini juga dibuat terlalu tepat waktu. Pengumuman apa? Noah menyipitkan matanya. Dia sekarang merasa sangat kesal ketika dia mengira mereka telah menarik perhatian zona kerajaan tanpa mengetahui alasannya. Sebagai seorang iblis, dia tahu betapa mengerikannya kekuatan yang ada di zona kerajaan. Oh, aku hampir lupa memberitahumu tentang itu. Mereka membuat pengumuman besar beberapa hari sebelum kehancuran kota iblis besi, yang datang langsung dari zona kerajaan, dan itulah sebabnya aku memikirkan mereka. Mereka akan mengadakan ujian gerbang iblis di pinggiran zona kerajaan 24 bulan dari sekarang. Iblis manapun dengan garis keturunan potensi alam jiwa, usia di bawah 100, dan kultivasi di bawah alam inti sungai memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian ini. Setelah lulus ujian ini, mereka dapat langsung mengambil bagian dalam ujian sebenarnya dari 3 institut iblis di zona kerajaan. Para iblis awan itu menuju ke kota iblis lautan karena suku iblis laut mengundang setiap pemuda yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ini di kota tersebut, sehingga mereka dapat membentuk tim Kadipaten Iblis Laut. Lalu Levi sendiri akan membawa mereka ke King Domain. Blade Demon King telah memberikan dekretnya bahwa setiap pemuda yang memenuhi syarat akan menjalani pelatihan selama 18 bulan di King Domain-nya sebelum dia akan membawa semua orang ke tempat latihan. Saat ini, gerakan seperti itu terjadi di setiap provinsi di luar zona kerajaan. Mata Noah berbinar tak percaya. Mereka membiarkan siapapun masuk ke zona kerajaan asalkan lulus ujian. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dia belum pernah mendengar tentang pembukaan zona kerajaan untuk provinsi luar sebelumnya dan ini membuatnya sangat emosional. Ya, siapapun, klan besar itu bahkan merekrut iblis muda dari suku-suku liar itu. Kurasa selama mereka berhasil memasukkan seseorang yang dekat dengan mereka ke zona kerajaan, mereka akan mendapat keuntungan besar. Itulah sebabnya tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. S tahu dari ingatan Miller seberapa besar reaksi klan iblis awan hitam saat mereka mendapat berita ini, jadi dia sangat jelas tentang apa arti peristiwa ini bagi seorang iblis. Pada saat ini, S mendengar suara sistem,
dan dia hampir jatuh karena gentar. Misi utama telah dikeluarkan. Bab 352. Misi utama telah dikeluarkan. S tiba-tiba ingin menangis, karena dia tahu setiap kali notifikasi ini berbunyi, peruntungannya akan semakin buruk. Entah bagaimana dia mulai menyamakan misi utama dengan nasib buruk. Dia tidak dapat disalahkan untuk ini, karena dia hampir mati saat menyelesaikan misi terakhir, dan misi-misi ini selalu berada di luar kemampuannya. Noah tidak melihat ekspresi S yang buruk rupa karena tudung kepalanya dan bertanya, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Karena orang-orang dari zona kerajaan ada di sini, sebaiknya kita bersembunyi sampai mereka pergi dan meningkatkan kekuatan kita untuk sementara waktu. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa jalur gerbang iblis ini tidak ada hubungannya dengan mereka karena mereka tidak seperti yang lain. Bagaimanapun, mereka memiliki dewa yang menjaga mereka dan memberi mereka teknik dan keterampilan yang menantang surga. Mereka tidak perlu memasuki jalur manapun untuk mendapatkan status atau sumber daya. Namun, S menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, kurasa kita tidak bisa berdiam diri sekarang. Noah merasa bingung dengan respon S yang tak terduga karena menurutnya S bukanlah orang yang gegabah dan tidak akan melakukan hal yang berlebihan saat zona kerajaan sedang menghadangnya. S membuka misi tersebut setelah menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini pasti akan terjadi karena ia tidak mendapatkan misi utama setelah sistemnya diperbarui. Misi-misi utama selalu berkaitan erat dengan peristiwa yang ia alami. Sama dengan. Panel misi. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang telah mencoba membunuh inangnya dengan formasi pembunuh kelas 7 dan memurnikan darah inangnya. Ini tidak dapat diterima. Jenis misi, misi berantai. Tanda pisah. Misi rantai, 1. Misi, saya kembali. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan suku Adipati Iblis manapun, termasuk harta karun ruang penyimpanan milik kepala suku. Hadiah, 1, 50.000 EXP dan 50.000 SP. Hadiah, 2, naik level secara instan di keterampilan sistem apapun yang dipilih tuan rumah. Anggota rumah pencuri, izinkan. Waktu, 60 hari. Hukuman, atur ulang misi dengan kesulitan 3x. Tanda pisah. Misi berantai, 2. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, selesaikan misi rantai pertama untuk membuka misi kedua. Sama dengan. S tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya ketika dia melihat sinopsis, formasi pembunuhan tingkat 7 tinggi dan memurnikan darahku. Tatapan mata S berubah dingin sesaat kemudian. Dia tidak pernah menyangka iblis-iblis ini akan begitu kejam, atau iblis dari zona kerajaan ini. Dia akhirnya paham bahwa iblis yang ada dalam kehidupannya bukanlah iblis biasa dari wilayah kerajaan, karena formasi 7 tingkat mungkin merupakan harta nasional bagi iblis-iblis ini, dan sepertinya iblis ini ingin memurnikan darahnya karena suatu alasan juga. Yang membuatnya bingung dan marah pada saat yang sama karena dia baru saja mencuri beberapa setan. Dia tidak membunuh siapapun, jadi mereka mengejarnya dengan sangat gencar dan bahkan ingin memurnikan darahnya. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahuinya, dan dia bisa menduga mereka mengira dia orang lain atau salah menebak siapa dia. Tidak seorang pun tahu kalau aku manusia kecuali Noah, jadi semua orang mengira si pencuri langit itu adalah iblis dengan sifat-sifat khusus. Sifat khusus, mata S bersinar saat dia berbicara dengan lantang, garis keturunan khusus. Apa? Noah tercengang. Mereka mengira aku iblis dengan garis keturunan khusus, jadi mereka ingin memurnikan darahku karena suatu alasan dan apapun yang mereka anggap sebagai aku, itu pasti eksistensi tingkat tinggi dari ras iblis yang mungkin telah punah. Kurasa darah ras iblis ini bermanfaat entah bagaimana dan beberapa suku iblis yang kuat dari zona kerajaan tahu, itulah sebabnya mereka bereaksi begitu cepat dan ganas. S bukan orang bodoh. Ia pernah mengalami situasi yang sama dengan Gordon saat ia mengira orang tuanya meninggalkan harta yang sangat penting untuknya, dan ia menganggapnya sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kali ini, situasinya tampak sama tetapi lebih rumit, dan dia tidak lagi menghadapi Gordon yang terdegradasi.
Noah terkejut mendengar kata-kata S. Dia tidak tahu bagaimana S bisa sampai pada kesimpulan yang mengejutkan ini dengan begitu tiba-tiba, tetapi dia bisa tahu S sangat yakin dari suaranya yang berat. Dia berkata dengan suara muram, bukankah itu alasan yang lebih tepat bagi kita untuk tetap merendah sekarang? S tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, tidak, aku ingin melihat seberapa jauh mereka bersedia melangkah atau seberapa putus asa mereka untuk garis keturunan ini. Aku akan bermain dengan gengsi mereka, dan itu juga sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak punya pilihan dalam hal ini. S berkata jujur, meskipun misi ini lebih merupakan peringatan baginya, dan itu juga tidak akan mudah, dia dengan senang hati menerimanya karena hadiahnya yang menggiurkan, dan dia ingin memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada siapapun yang ingin melatihnya. S sangat yakin bisa melarikan diri sekarang. Jika keadaan memburuk, itulah sebabnya dia menjadi lebih bertekad untuk menyelesaikan misi ini. Namun, dia tahu dia harus mengubah kebiasaannya sekarang, atau dia tidak akan pernah tahu bagaimana dia mati. Ingin membunuhku. Lihat aku mencuri, hehe, aku mengerti maksudnya. S tersenyum dingin sebelum menatap Noah yang kebingungan. Dia berkata dengan lembut, ayo pergi, kita akan menuju kota setan laut. Jantung Noah berdebar kencang saat mendengar suara S yang lembut namun berwibawa, yang membuatnya terpaksa mengikutinya, dan dia pun melakukannya tanpa bertanya apapun. Tanda pisah. Di suatu tempat di dalam ruangan yang terang. Pembunuh saat ini sedang berdiri dengan hormat di depan iblis bertopeng yang sedang duduk saat ini. Suara iblis bertopeng itu terdengar lembut namun kuat. Apakah kau menemukan asal-usul ke-12 burung kecil yang kita tangkap dengan formasi memaksa darah terkutuk hari itu? Pembunuh menjawab dengan hormat, saya malu mengecewakan yang mulia. Saya hanya menemukan burung-burung itu adalah rambos paro biasa, dan sepertinya Hexmaster mengendalikan mereka dengan kutukan pengubah pikiran dan mengawasi tindakan kami. Saat kami mengaktifkan Curse Blood Compelling Formation, dia dengan cepat memutus koneksi untuk menghindari deteksi formasi sambil menderita serangan balik yang hebat. Iblis bertopeng itu terdiam beberapa saat. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya sebelum dia berkata, ini bukan salahmu. Kurasa kita berhadapan dengan seorang Master Hex sempurna dengan garis keturunan Iblis Hex sempurna. Karena kutukan pengubah pikiran adalah kutukan tingkat lanjut dari ras iblis kutukan dan menggunakannya pada banyak target bukanlah hal yang mudah, terutama jika Anda mengendalikan seorang kultivator, itulah sebabnya para iblis kutukan menggunakannya pada makhluk hidup kecil biasa seperti serangga, burung, ikan. Ini juga alasan mengapa ras iblis kutukan hampir menjadi penguasa kekaisaran iblis maha kuasa kita. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas di akhir kalimatnya. Pembunuh itu mencibir dingin, tapi mereka masih berada di tangan klan kekaisaran. Tidak sesederhana itu. Tapi kita di sini bukan untuk membahas sejarah, kan? Iblis bertopeng itu terkekeh dingin sebelum berkata, kau bilang iblis yang wajahnya digunakan oleh iblis kutukan itu tidak punya ingatan tentang iblis kutukan itu, kan? Killer tidak berani mengatakan apapun tentang masa lalu lagi. Dia tahu ini adalah topik yang sangat sensitif, dan dia tidak ingin tersandung pada sesuatu yang tidak dapat dia tangani. Jadi, dia segera mengangguk tanda setuju dan menjawab, ya, yang mulia, setelah menyelidiki sampah itu, saya tidak menemukan apapun. Sepertinya ahli sihir itu hanya memilihnya secara acak. Sepertinya memang begitu. Kalau begitu, kita perlu mencoba cara lain. Kita perlu memancing iblis kutukan itu keluar, dan karena dia suka mencuri dan tidak takut mati, mari kita mainkan permainannya. Taruh buku petunjuk kutukan segudang dalam lelang asosiasi iblis kehidupan yang akan datang dan umumkan di depan umum. Aku ingin setiap iblis mengetahuinya. Mari kita lihat apakah dia bisa menahan godaan buku petunjuk kutukan rahasia terbesar klannya. Suara jahat iblis bertopeng itu terdengar. Namun, mata killer menyipit saat dia berkata, yang mulia, apakah kita benar-benar akan memasang umpan dengan manual aslinya? Ya, buku petunjuk itu sangat istimewa. Selama iblis dengan darah iblis kutukan menyentuhnya, buku petunjuk itu akan bereaksi. Tapi bagaimana kalau orang lain yang membelinya, atau setan kutukan itu tidak muncul sama sekali?
Killer tetap menentang mengambil risiko seperti itu dengan buku petunjuk mematikan ini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mendapatkan buku panduan itu selama aku di sini. Lagi pula, semut-semut itu akan mencari kematian jika mereka mengincar harta bendaku. Suaranya dipenuhi dengan nafsu membunuh saat mengucapkan kata-kata itu. Baik, Yang Mulia, saya akan segera menghubungi ketua asosiasi di provinsi-provinsi. Saya rasa dia tidak akan mengabaikan Yang Mulia. Killer akhirnya setuju. Satu hal lagi, kata iblis bertopeng itu tiba-tiba sebelum Killer sempat pergi. Pembunuh itu bertanya dengan hormat, ada apa, Yang Mulia? Selidiki sindikat Spika ini, kudengar pemimpin mereka, burung beo yang maha tahu, cukup cakap, dan dia memiliki jaringan informasi rahasia terbesar di provinsi-provinsi umum. Aku menginginkan jaringan itu dan orang ini. Dia akan menjadi pion yang bagus di provinsi-provinsi umum. Bab 353. Kota Setan Laut sedang ramai dengan pengunjung saat ini dan ini membuat suasana kota Adipati sangat semarak. Adapun alasannya, itu semua karena Duke Iblis Laut mengumumkan pembentukan tim dari kadipatennya untuk ujian gerbang iblis yang akan datang. Ia mengundang setiap pemuda heroik dari kadipatennya ke kota Iblis Laut. Jika hanya ini yang terjadi, mungkin ada beberapa suku yang ambisius yang akan memilih jalan menyendiri dan menimbun semua keuntungan tanpa membaginya dengan siapapun, tetapi sekarang mereka tidak bisa. Karena dekrit Raja Iblis Pedang tentang melatih setiap pemuda yang memenuhi syarat untuk ujian ini di wilayah kekuasaannya dan dia bahkan akan melimpahkan sumber daya kepada pemuda yang menjanjikan. Semua orang tahu tentang reputasi Blood Demon King, jadi tidak ada yang meragukan kata-katanya. Itulah sebabnya semua orang memilih untuk mengirim peserta mereka ke Raja Iblis dan membiarkan mereka berlatih di bawah bimbingan para ahli dari Raja Domain. Dan ini juga akan meningkatkan peluang mereka untuk melewati jalur tersebut dengan sangat pesat. Lebih jauh lagi, Raja Iblis Pedang bukanlah satu-satunya yang membuat janji seperti itu. Setiap Raja Iblis di 8 provinsi juga mengumumkan hal demikian dan sekarang setiap suku mengirim pemuda-pemuda mereka ke wilayah Raja, yang selalu terlarang bagi suku-suku bergelar di bawah Markis Iblis. Demon Duke Livy telah memberikan waktu 2 bulan kepada semua orang untuk sampai di sini. Atau dia tidak akan peduli dengan mereka yang tertinggal. Tidak ada yang berani menentangnya dan bahkan jika suku Demon Markis itu ingin menuju ke King Domain, mereka tidak berani menyinggung Livy, karena menyinggung Duke Livy tidak akan menguntungkan mereka karena hubungan antara Old Ocean Duke dan Demon King. Terlebih lagi, semua orang tahu nasib tragis Iron Demon City dan suku Dark Gibbon. Suku-suku itu lenyap dalam satu malam, hanya menyisakan gurun hitam di tempat Iron Demon City. Hal itu tentu saja membuat setiap iblis di Kadipaten Iblis Lautan ketakutan, dan mereka mengira itu adalah perbuatan Adipati Livy, jadi mereka tidak berani menentangnya. Livy juga terperangah dengan kondisi kota Iblis Besi pada awalnya dan hilangnya Henrik, namun ia mendapatkan surat dari Raja Iblis Pedang tentang kematian Henrik yang membuatnya tertekan tiada akhir. Bagaimanapun juga, Henrik adalah salah satu dari 4 kultivator alam jiwa di sukunya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tertekan ketika dia meninggal hanya karena seorang pencuri. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu orang di balik kematian Henrik adalah sosok mengerikan yang bisa membuat nasib suku Iblis Laut sama seperti suku Iblis Besi dan suku Gibbon Kegelapan. Jadi, pada akhirnya, dia hanya menyembunyikan berita kematian Henrik dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, serta tidak pernah menyebut-nyebut Iron Demon City. Namun ia tetap waspada karena Blood Demon King memperingatkannya bahwa pencuri yang penuh kebencian itu masih dalam kerugian dan untuk mengawasinya karena ia muncul 2 kali di wilayahnya. Hal itu membuat Livy makin bingung, kebenciannya terhadap pencuri itu begitu dalam, dan ia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti kota Iblis Besi. Maka ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk berpatroli mengelilingi kota selama 24 jam dan memeriksa secara teliti setiap iblis yang memasuki kota itu. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin membiarkan iblis lain memasuki kotanya, tidak sampai pencuri itu tertangkap atau muncul di tempat lain di kadipatennya. Namun, seperti iblis lainnya, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menempatkan anggota klannya di zona kerajaan, jadi risiko ini sepadan. Namun,
Yang tidak pernah diduga Livy adalah pencurinya tidak lain adalah orang asing yang muncul secara misterius di kotanya lebih dari 2 tahun lalu dan melarikan diri dengan bantuan seorang pengkhianat. Ia hampir melupakan mereka berdua, karena mereka hanyalah orang-orang yang tidak penting di matanya. Ia hanya menyembunyikan berita tentang orang asing yang melarikan diri dari penjaranya dan karena tidak ada berita selama bertahun-tahun ini, ia benar-benar melupakan mereka, mengira mereka dibunuh oleh suku-suku liar itu. Namun apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Livy adalah, kedua buronan tak penting itu kini tengah mengintai gerbang kotanya dari kejauhan tanpa ada maksud baik. S menatap barisan kereta panjang di luar kota iblis laut dan terkekeh, di sini cukup ramai, ya. Mata Noah tampak dingin saat dia menatap tembok kota yang tinggi dan mendengus. Bajingan itu, jelas-jelas waspada terhadap pemimpin yang datang ke sini. Yah, aku tidak menyalahkannya. Jika dia masih tidak waspada setelah tragedi Iron Demon City, maka dia akan menjadi idiot. S terkekeh dingin sebelum berkata, apakah menurutmu mereka telah mengetahui tentang jalan rahasia sukumu? S berharap bisa masuk melalui lorong tersembunyi yang sama tempat mereka melarikan diri terakhir kali. Itu sangat nyaman dan Noah juga bisa tinggal di sana karena lorong itu cukup luas. Noah tidak punya cara untuk mengubah penampilannya seperti dia, jadi tidak akan baik jika seseorang berhasil menemukan identitas aslinya, dan S tahu ada kemungkinan identitasnya akan terungkap karena dia pernah tinggal di kota itu. Jadi, dia ingin Noah tetap berada di lorong tersembunyi itu dan baru keluar setelah dia menguasai teknik gerakannya. Noah pun mengerti maksud S. Jadi dia menjawab, kurasa mereka tidak menemukannya, dan itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk tempat persembunyian kita. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku masih harus mencari wajah baru. S tersenyum tipis. Mereka berdua bergerak menuju ke arah lorong tersembunyi. Seperti yang dikatakan Noah, tak seorang pun menemukan jalan tersembunyi milik sukunya, dan tak seorang pun menemukan jejak orang lain. Setelah mereka menutupi jejak mereka, mereka menuju ke ruangan tersembunyi, yang terhubung ke gang di kota iblis laut. S berbalik dan menatap Noah. Dia bisa merasakan emosi cemasnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan ini tanpamu, tetapi kamu tetap tidak bisa keluar sekarang, tidak sebelum menguasai keterampilan bergerakmu. Noah mengangguk tanda mengerti, tetapi masih ada sedikit ekspresi enggan di matanya. S menghela napas sebelum mengeluarkan 2 buku yang tidak terikat dari ruang pencurinya dan menyerahkannya kepada Noah. Lihat, jika kau bisa mempelajari keterampilan itu diciptakan olehku dan sangat berguna untuk mencuri dan menyebarkan ketenaranmu. Yang pertama adalah Soul Threads dan yang kedua adalah Thief Charity Inverse and Reverse. Kedua keterampilan itu adalah keterampilan jiwa dan cocok satu sama lain. Aku akan menjelaskan penggunaan keduanya juga. Aku tahu kau akan menyukainya. S tersenyum ambigu. Dia sedang memberikan keahlian mencuri intinya kepada Noah sekarang. Terutama Thief Charity Inverse dan Reverse, yang merupakan versi perbaikan dari Thief Charity. Tidak hanya dapat mengirim barang kecil secara diam-diam, tetapi juga dapat mengambil barang kecil seperti storage ring. Meski tidak sekuat copet asli yang bisa mencuri barang berukuran apapun atau tidak sesembunyi-sembunyi skill aslinya, tetap saja cukup bagi Noah asalkan dia menggunakannya dengan hati-hati. Seseorang telah mengetahui bahwa pencopetan asli adalah suatu keterampilan, bahan bakar ki surgawi, dan itu adalah satu-satunya keterampilan dasar yang masih digunakan S, dan itu belum kehilangan efeknya sama sekali. Di sisi lain, mata Noah terbelalak karena keheranan saat mendengar S mengatakan bahwa dia menciptakan kedua keterampilan itu sendiri, dan terlebih lagi itu adalah keterampilan jiwa. Dia tidak seperti S, yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia tahu betapa sulitnya menciptakan keterampilan, dan hanya seseorang dengan kemampuan pemahaman yang sangat mendalam yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Meski begitu, Noah tahu S masih sangat muda, dan dia bahkan belum menjadi pembudidaya inti sungai, tetapi dia tetap menciptakan dua keterampilan itu. Itulah yang membuatnya benar-benar terkejut. Potensinya yang seperti langit. Kalau saja S mengatakan padanya bahwa ini bukanlah satu-satunya keterampilan yang dia ciptakan dan masih ada keterampilan pedang dan keterampilan gerakannya, dia mungkin akan mengutuknya.
Sebuah pikiran muncul di benak Noah, dan dia bertanya dengan cepat, Pemimpin, apakah kamu juga seorang pembudidaya jiwa? Dia ingat dengan jelas melihatnya menggunakan ki bela diri, tetapi dia sekarang merasa ragu saat memikirkan tentang kemampuan misterius S seperti pencarian jiwa, dan sekarang dia memberinya keterampilan jiwa dan tanpa pemahaman sebelumnya tentang jalur jiwa, dia tidak dapat menciptakan keterampilan ini. Tetapi bahkan dia tidak berani percaya bahwa dia dapat menggunakan jiwa dan ki perkawinan secara bersamaan. Dia tidak berpikir itu mungkin, bahkan jika Anda memiliki bantuan seorang dewi. Aku seorang kultivator jiwa, S tersenyum ambigu, tapi juga seorang kultivator bela diri. Ledakan. Pikiran Noah menjadi kosong saat mendengar S membenarkan tebakannya, sambil menatap kekosongan untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak punya kata-kata untuk itu. Lebih jauh lagi, dia hanya merasa sedang melamun. Esther terkekeh geli, dia sudah menduga akan mendapat reaksi seperti ini dan berkata dengan nada bercanda, itulah metode kultivasiku yang hanya bisa aku kuasai dan itulah mengapa aku menjadi pemimpinmu. Bab 354. Hari ini, langit malam dipenuhi awan gelap sementara angin dingin bertiup dan awan bergemuruh sesekali. Semua orang tahu malam itu akan hujan dan badai, tetapi kota iblis lautan ramai dengan berbagai aktivitas karena para iblis pembudidaya itu tidak merasakan dinginnya musim dingin. Es saat ini sedang berjalan di jalanan kota iblis laut secara sembunyi-sembunyi, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya saat ia melewatinya. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berjalan-jalan. Kota ini lebih dari 2 kali ukuran Iron Diamond City, dan ada formasi pertahanan yang kuat di sekitarnya. Livy menggunakannya terakhir kali untuk menjebak kita. Aku juga memiliki salah satu formasi warisan mereka di tanganku, tetapi peringkat perajin lariku terlalu rendah untuk memperbaikinya. S berpikir sambil mengamati kota itu. S jelas-jelas merencanakan pencuriannya. Dia tidak khawatir tentang lokasi perbendaharaan karena Noah, dia juga tidak khawatir tentang rute pelarian mereka. Sekarang, yang harus dia lakukan sekarang adalah memastikan tidak ada yang menghalangi jalannya. Lebih jauh lagi, dia mencari wajah, dan kali ini dia tidak sekadar mencari wajah-wajah acak, dia mencari wajah-wajah yang tidak akan menarik perhatian tetapi juga membantuku mendekati Livy. Karena bukan saja dia harus mencuri perbendaharaan suku Adipati Iblis, tetapi dia juga harus mencuri cincin penyimpanan kepala suku dan Livy adalah kepala suku Iblis Lautan, maka dia juga harus memastikan bahwa dia dapat menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Itulah sebabnya dia pergi ke tempat tinggal semua iblis muda yang ada di sini untuk bergabung dengan tim Kadipaten Iblis Laut. Apa tempat yang lebih baik daripada ini bagi S untuk mencari wajah yang akan terus berhubungan dengan Livy dalam beberapa minggu? Pada saat ini, suara sistem bergema dalam benaknya. Sama dengan. Peningkatan topeng penipuan 100 wajah telah selesai dengan token peningkatan item. Tanda pisah. Topeng wajah 1000, item rune kelas 3. Kemampuan, dapat menyimpan 1000 wajah di permata memori kelas 2. Dapat juga menambah dan mengurangi alam kultivasi sesuai keinginan pemakainya. Alam kultivasi hanya terbatas pada alam inti sungai emas jiwa dan bela diri. Batasan, dapat menipu penggarap manifestasi jiwa ki, penggarap embrio jiwa, dan rune deteksi tingkat 6. Tanda pisah. Wajah yang disimpan saat ini, 6. Sama dengan. S tak kuasa menahan senyum gembira setelah melihat topeng 1000 wajah yang baru. Ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan token peningkatan item pada topeng ini karena, setelah beberapa pertimbangan mendalam, ia menganggap topeng ini adalah tembok pertahanan terbesarnya dan jika cukup kuat, ia akan mampu mengelabui siapapun selama ia bertindak sesuai dengan situasi. Terlebih lagi, S juga menganggap bahwa dirinya tidak menggunakan topeng tersebut secara maksimal selama ini, dan dia hanya menggunakannya sebagai penutup untuk menyembunyikan penampilannya padahal dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Selain itu, S tahu pada akhirnya ia akan bertemu dengan seorang kultivator alam manifestasi jiwa atau bahkan lebih dari itu, dan mungkin saja ada satu yang membuntutinya saat ini. Jadi,
dia khawatir topeng penipuan 100 wajah tidak cukup untuk melindungi identitasnya lagi. Itulah sebabnya dia segera memutuskan untuk meningkatkannya. Sekarang, dia tidak perlu khawatir ketahuan. Bahkan jika ada iblis alam manifestasi jiwa yang melihatnya, mereka tidak akan bisa melihatnya melalui topeng ini. Es tersenyum dingin sambil berpikir, aku harus mulai bekerja sekarang. Di dalam perkebunan Duke Iblis Laut, di bagian timur perkebunan, terdapat kamar tamu, dan saat ini kamar tersebut setengah terisi oleh pemuda-pemuda berbakat dari Kadipaten Iblis Lautan dan para pelayan mereka. Tempat ini merupakan tempat yang paling aman di Ocean Demon City karena tidak seorang pun mengira akan ada yang berani menerobos masuk ke dalam wilayah kekuasaan Adipati Iblis. Namun, mereka salah karena seseorang sudah memasuki area ini meskipun ada rangkaian deteksi kuat yang melindungi seluruh Ocean Demon Duke Estate. Lebih jauh lagi, semua penjaga yang berpatroli itu bahkan tidak menyadari ketika penyusup ini memasuki ruang pendaftaran mereka, tempat semua informasi tentang para pemuda itu disimpan. S menatap kristal registrasi putih besar itu dan tersenyum tipis karena saat itu malam hari dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk maupun keluar dari kediaman sang adipati. Jadi, ruangan ini kosong, dan hanya ada 2 penjaga yang menjaganya. Namun S sudah menyelidiki ingatan salah satu kepala pengawal, dan kini dia mengetahui setiap sudut kediaman sang adipati iblis lautan, jadi sangat mudah baginya untuk mencapai tempat ini. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikan ruangan ini, S segera mengaktifkan kristal putih, yang berbentuk persegi dan berdiameter 2 kaki, seperti layar putih. Setelah itu, piagam muncul di layar kristal putih. Silakan sapu kartu kristal akses Anda. S sudah menduga tindakan pengamanan ini, dan sebuah kartu kristal putih dengan rune muncul di tangannya. Dia hanya meminjam kartu itu dari salah satu penjaga di luar. S dengan cepat menyapukan kartu itu ke dalam celah kecil di samping layar kristal putih dan layar itu langsung berubah dan dia melihat banyak bagian informasi, seperti pengunjung, masuk dan keluar anggota keluarga, masuk dan keluar penjaga. S dengan cepat memilih pengunjung dengan jarinya dan daftar lengkap muncul dengan nama-nama berwarna merah dan kuning. Nama berwarna merah berarti pengunjung tersebut sudah berada di dalam tanah milik sang adipati. Sedangkan yang berwarna kuning berarti mereka sudah pergi. S segera menatap daftar merah besar yang diperbarui secara berkala, dan dia tercengang saat melihat lebih dari 300 iblis tinggal di dalam kamar tamu dan ada lebih dari 500 pengunjung bersama iblis-iblis ini. Namun pekerjaan S menjadi mudah ketika ia melihat informasi yang tersusun rapi seperti nama-nama iblis penting tersebut. Lili dari klan iblis bunga hitam, usia, 75. Kultivasi, alam sungai Ki bersaing. Atribut, kayu gelap, ruangan yang dialokasikan, 406. Mark of Shadows Demon Clan, usia, 43, kultivasi, alam sungai Ki yang mengalir, atribut, bayangan, ruangan yang dialokasikan, 505. Andra dari S dengan cepat menelusuri daftar ini dan memilih beberapa untuk rencananya, dan dia pun tidak meninggalkan para pelayan itu sendirian. Setelah memastikan ia sudah mendapatkan semua yang diinginkannya, ia segera mematikan kristal itu dan dengan amal terbalik si pencuri, kartu kristal putih di tangannya lenyap dan muncul di saku si penjaga tanpa ia sadari sedikit pun. S segera keluar melalui jendela kaca, yang dilindungi oleh susunan kecil yang mengkhawatirkan, tetapi ia dengan mudah membukanya dengan tangannya yang membuka harta karun, dan ia pun segera menutupnya. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa seseorang baru saja masuk dan kemudian keluar. Sekarang, tujuan S adalah kamar tamu. Dia segera mencapai sebuah gedung tinggi yang tampak seperti hotel mewah, dan para penjaga berdiri di depan pintu utama. Bangunan itu dikelilingi oleh jebakan dan susunan kecil, yang tentu saja tidak dapat menghalangi S dengan cara apapun. S diam-diam memasuki gedung dari belakang dan melihat aula resepsi besar tepat di antara 2 tangga yang menuju ke lantai 2. Dia menaiki tangga tanpa diketahui oleh resepsionis, yang merupakan seorang pembudidaya inti sungai besi tingkat pertama. S melihat di lantai 2 ada deretan ruangan di koridor besar, dan ada plat nomor emas kecil di ruangan-ruangan itu. Ada 500 kamar di 3 lantai pertama yang diperuntukkan bagi para pelayan, jadi langsung saja ke lantai 4, lantai VIP.
Tanpa ragu-ragu, ia melangkah melalui tangga dan segera memasuki lantai 4, yang jauh lebih luas daripada 3 lantai lainnya. Ada koridor lebar yang dihiasi indah dengan marmer biru berkilau dan beberapa lukisan serta dekorasi. Hanya ada 20 kamar di lantai ini. Salah satu target utama S ada di kamar 402. Dia ingat dengan jelas detail tentang iblis ini. Feng dari klan pedang iblis, usia, 51, kultivasi, alam sungai Qi bersaing. Atribut, bumi gelap, ruangan yang dialokasikan, 402. Detail tambahan, pengguna pedang ganda, sombong, sangat berbakat, anak pertama di keluarganya, kepribadian yang kejam. S secara khusus memilih iblis ini karena pertama, ia menggunakan pedang ganda, dan kedua, ia memiliki elemen tanah yang sangat cocok dengannya karena meskipun ia dapat mengambil bentuk iblis, ia tidak dapat meniru atribut Qi mereka jika ia tidak memilikinya sendiri. Itulah sebabnya agar penyamarannya semakin sempurna ia memilih iblis ini karena sangat cocok dengannya, dan ia juga bisa menggunakan elemen tanah Qi, jadi tidak akan ada seorang pun yang menemukan kekurangannya. Lebih jauh lagi, S tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat yang akan ia dapatkan dari Ocean di Mendukedom, tetapi ia juga memikirkan keuntungan di masa depan jika ia menggunakan identitas ini dengan sangat hati-hati. S mengetuk pintu Feng saat dia berdiri tanpa silumannya sementara tudung panjangnya masih terpasang, dengan senyum musim dingin samar di wajah tampannya. Bajingan mana yang mengganggu istirahat tuan muda ini? Sebuah suara kesal terdengar dengan sedikit rasa jengkel sebelum terdengar suara langkah kaki yang menuju ke arah pintu. Bab 355. Pintu didorong terbuka dan muncullah sesosok iblis bertubuh tinggi, besar dan kekar. Kulitnya berwarna perunggu sedangkan wajahnya sangat biasa saja, dengan bola mata emas yang penuh dengan semangat membara dan alis yang tajam seperti pedang. Tanduknya yang melengkung seperti kambing keemasan hanya sepanjang 1 kaki dan rambut pendeknya yang berwarna pirang terang. Dialah tuan muda dari klan pedang iblis, pedang iblis Feng. Feng ini juga berasal dari suku Markis Iblis yang berada di tepi wilayah kekuasaan Iblis Laut, tetapi klan ini memiliki potensi yang sama dengan suku Iblis Laut, yakni suku dengan potensi tingkat jiwa. Kalau saja untuk menekan suku Iblis Laut, suku ini mungkin sudah menantang suku Iblis Laut untuk memperebutkan gelar mereka. Namun sayang, suku Iblis Laut tidak akan pernah membiarkan seekor ular tumbuh besar di halaman belakang rumah mereka sendiri. Jadi, mereka selalu membunuh siapapun iblis suku pedang iblis yang hampir menerobos pikiran ke alam jiwa. Karena suku ini merupakan suku iblis pembudidaya senjata yang memiliki peluang sangat besar untuk memahami niat pedang setelah mencapai alam jiwa, yang mana sangat mengancam suku iblis laut, itulah sebabnya mereka terus mengawasi mereka. Setelah berita tentang ujian gerbang iblis, para pendekar pedang iblis tentu mengira ini adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari penindasan suku iblis lautan, tetapi siapa sangka Levi akan mengirim tombak lautan kanan secara pribadi untuk mengawal tuan muda mereka ke kota iblis laut, sehingga ia dapat bergabung dengan tim Kadipaten Iblis Laut. Pemimpin klan pedang iblis sudah tahu jika mereka tidak patuh, maka mereka tidak akan mengirim anggota suku manapun ke ujian gerbang iblis. Jadi Feng akhirnya datang ke sini, sehingga dia bisa membuka jalan bagi generasi muda suku iblis laut. Namun, Feng ini adalah iblis yang sangat kejam. Dia membunuh siapapun yang menyinggung perasaannya tanpa ragu, dan dia sudah berencana untuk membunuh generasi muda suku iblis laut begitu mereka mencapai wilayah Raja Pedang. Tidak ada yang bisa melawannya di sana jika dia menunjukkan bakatnya. Mengenai pembalasan suku iblis laut dengan membunuh anggota sukunya, dia tidak peduli dengan mereka karena dia menganggap mereka pengecut. Dia bahkan tidak peduli dengan ayahnya, yang mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Dia sangat ambisius, dan dia sangat percaya diri dalam melewati ujian gerbang iblis dan memasuki salah satu lembaga iblis di zona kerajaan, dan kemudian dia akan hidup seperti seorang raja. Namun sayang, ia tidak pernah menyangka akan menjadi incaran S hanya karena jurus pedang ganda dan atribut tanah yang dimilikinya. Mata Feng langsung menyipit saat melihat jari berkerudung S, yang 2 kepala lebih pendek darinya, dan dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari iblis pendeknya. "Siapa kau?" tanyanya sambil mengalirkan kinya secara maksimal sambil menggenggam kedua gagang pedangnya di pergelangan tangannya. S menjawab, "Aku hanya ingin wajahmu."
Sebelum Feng dapat menghunus pedangnya, dia merasakan sakit yang amat sangat di kepalanya sebelum sebuah pukulan samar melesat tepat di bawah dagunya yang tajam, menjatuhkannya ke belakang. Tubuh es sangat kuat dan, dengan satu pukulan, dia melumpuhkan Feng dengan peluru kecil yang dapat menembus jiwa. Dia tidak ingin membunuh Feng sekarang, setidaknya sampai dia mendapatkan ingatannya. Dia sangat tertarik dengan gaya pedang gandanya, dan inilah alasan terbesar mengapa dia memilih Feng. Es menutup pintu dan memasuki kamar Feng. Tidak ada yang menyadari apapun. Es melihat bagian dalam ruangan itu cukup mewah. Ada aula, 3 kamar, dan 1 ruang kultivasi. Es menyeret Feng yang tak sadarkan diri menuju ruang kultivasi, yang berukuran 20 meter kubik, dan dia mengaktifkan susunan kedap suara serta menyiapkan formasi penyembunyian lainnya. Setelah memastikan ruangan benar-benar tertutup, Es pertama-tama mencopet cincin penyimpanan Feng, yang memberinya 2000 TP, namun tidak ada pemberitahuan pencurian tingkat rendah yang berbunyi. Jadi, semua pencurian yang kulakukan saat misi pekerjaan sedang berlangsung akan sia-sia. Satu-satunya kelegaan adalah simbol pencuri itu berfungsi. Walaupun sistem telah memperingatkannya tentang hal ini, dia tetap merasa tertekan ketika dia sendiri yang mengonfirmasinya. Baiklah, sekarang, aku punya subjek uji dan waktu luang. Aku harus berlatih semaksimal mungkin. Pertama, aku harus mencari tahu bagaimana aku bisa menguji ingatan yang aku inginkan. Es sangat termotivasi untuk memulai eksperimennya. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan lebih banyak muka karena dia tidak bisa menyingkirkan semua orang atau ini mungkin menyebabkan keributan yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyingkirkan satu target dan menyamar sebagai dirinya sepanjang waktu. Dengan cara ini dia akan dengan mudah mencapai tujuannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan Feng terlalu sempurna untuk ini. Lebih jauh lagi, dia juga bisa menggunakan Feng sebagai subjek eksperimennya untuk misi pekerjaannya sementara dia menyebarkan jaringnya untuk misi berantai pertamanya. Soul Probe. Es menggunakan Soul Probe seketika pada Feng yang tak sadarkan diri sambil memikirkan gaya pedang gandanya. Mata Es berbinar sesaat sebelum sebuah serpihan memori muncul di benaknya dan saat dia melihat itu hanyalah memori masa kecil Feng yang tidak berguna, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya itu tidak tergantung pada ingatan macam apa yang kuinginkan atau kupikirkan. Mari kita lihat apakah apa yang dipikirkannya membuahkan hasil atau tidak, renung Es. Saat berikutnya, topeng tanpa wajah muncul di tangan Es dengan permata merah seperti rubi di tengahnya. Ini adalah topeng 1000 wajah yang baru. Es segera memerintahkan, selamatkan muka 7. Seketika, permata merah itu memancarkan cahaya merah tua ke arah Feng yang tak sadarkan diri sesaat sebelum sebuah pemberitahuan berbunyi di kepala Es. Phase 7 telah diselamatkan. Cepat sekali. Es tercengang sebelum menjadi gembira. Sebelumnya, perlu beberapa waktu bagi topeng untuk memindai yang lain, tetapi sekarang, ia melakukannya hampir seketika, yang membuat Es sangat puas dengan versi yang ditingkatkan ini. Es mengenakan topeng dan mengaktifkan wajah Pablo untuk saat ini. Dia tidak menyelidiki ingatan apapun lagi, takut itu akan memengaruhi penelitiannya, dan tidak lama kemudian Feng terbangun sambil mengerang. Dia masih merasakan sakit yang membakar di wajahnya dan rasa sakit yang menusuk di otaknya saat dia akhirnya membuka matanya dengan bingung. Namun kebingungan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum ia melihat wajah Pablo yang berseri-seri, dan ia akhirnya ingat bagaimana ia dikalahkan oleh setan yang penuh kebencian ini. Ia langsung mencoba berdiri dan melawan, tetapi segera mengetahui bahwa ia terikat oleh semacam kekuatan misterius dan kemudian matanya tertuju pada pelat susunan bersinar yang tidak jauh darinya, dan ia langsung menduga bahwa ia terikat oleh susunan itu. Dia melemparkan tatapan tajam ke arah Es dan meraung, "Bajingan, apakah anjing-anjing laut yang tak tahu malu itu mengirimmu ke sini untuk menyingkirkanku?" Mata Es menyipit dan bertanya, "Menurutmu mengapa suku iblis laut ingin menyingkirkanmu?" Dia tidak tahu permusuhan antara kedua suku itu, dan setelah mendengar kata-kata Feng, dia merasa ada yang salah. Jika benar-benar ada permusuhan antara kedua suku itu, maka menyamar sebagai Feng akan menjadi sangat merepotkan baginya. Jalang,
Kau mau pura-pura bodoh dengan ayah ini? Bunuh saja aku. Aku tidak akan pernah memohon belas kasihan atau menundukkan kepala seperti suku pengecutku. Feng mengancam dengan wajah bengkok. Hal ini juga mengonfirmasi dugaan Es bahwa memang ada semacam permusuhan antara Feng dan suku iblis laut, yang membuatnya mengerutkan kening. Jika dia sekarang membunuh Feng untuk menutup mulutnya dan memilih target lain, maka dia pasti akan memberi tahu Laifi. Es menghela napas dan berkata, aku bukan dari suku iblis laut. Apakah aku terlihat seperti iblis laut bagimu? Feng akhirnya menyadari kulit keperakan Pablo dan menyipitkan matanya. Lalu, siapa yang kau masuki ke tempat ini, dan apa yang ingin kau lakukan padaku? Sudah kubilang aku hanya menginginkan wajahmu. Pablo tersenyum tipis, yang membuat Feng merinding. Hahaha, kau memang sadis ya, tapi sudah kukatakan kan, aku bukan pengecut seperti sukuku, jadi lakukan saja yang lebih buruk darimu, jalang. Feng memasang ekspresi gila saat dia menatap Es dengan penuh kebencian. Es menggelengkan kepalanya dan berkata, yah, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertahan dengan penampilanmu. Masalah jangka pendek masih belum bisa mengalahkan tujuan jangka panjangku. Kamu ini apa? Seorang revolusioner. Feng merasa Es sudah gila setelah mendengar perkataan Es. Es tersenyum dan berkata, tidak, aku bukan seorang revolusioner. Aku hanya seorang pencuri kecil yang ingin tetap hidup. Pencuri. Pikiran Feng tiba-tiba tersentak saat sesuatu muncul di benaknya. Soul Probe. Es menggunakan Soul Probe secara instan. Sebuah kenangan baru muncul dalam benaknya, dan Es terperanjat saat mengetahui bahwa kenangan itu adalah tentang dirinya. Maksudnya ingatan ini adalah tentang Sky Stealer. Itu adalah ingatan saat Feng pertama kali mendengar tentang Sky Stealer, si pencuri. Mata Es berbinar menyadari sesuatu saat dia merenung dengan sedikit kegembiraan, jadi, pada akhirnya, itu hanya permainan kata-kata. Bab 356. Seminggu berlalu setelah hari itu. Semakin banyak iblis muda mulai memasuki perkebunan Adipati Iblis Laut, dan tempat tinggal tamu menjadi lebih hidup. Para iblis muda itu bebas berkeliaran di sekitar kota Iblis Laut dan beberapa bagian wilayah kekuasaan Sang Adipati pada siang hari, sedangkan pada malam hari mereka hanya boleh bergerak di tempat tinggal tamu. Hanya tersisa 4 minggu hingga rombongan Iblis Laut memulai perjalanan menuju wilayah raja. 1 bulan telah berlalu, dan kini hanya tersisa 23 bulan sebelum ujian gerbang iblis dimulai. 3 minggu dari sekarang, akan ada pertemuan besar di Ocean Duke Mansion, dan setiap iblis muda diundang untuk menghadirinya. Meskipun pertemuan ini dipersiapkan agar semua iblis muda bisa bergaul satu sama lain dan memperkenalkan diri kepada para pemuda suku iblis lautan. Namun lebih seperti pertunjukan kekuatan, suku iblis lautan berusaha membuat pernyataan bahwa pemuda mereka adalah tokoh utama rombongan ini, dan mereka akan memimpin semua iblis ini. Banyak setan yang tidak senang di dalam hati, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Mereka takut dihilangkan, tanpa disadari. Namun, masih ada beberapa bagian dalam semua iblis muda itu. Beberapa di antara mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dan beberapa di antara mereka hanya saling memahami, saling membantu demi keuntungan mereka. Meskipun demikian, tidak ada pertikaian antara faksi-faksi itu untuk saat ini, dan semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Namun semua orang tahu ini adalah masa tenang sebelum badai, dan pertikaian akan terjadi pada pertemuan itu. Sementara semua ini terjadi, satu setan terkurung dalam kamarnya selama seminggu penuh. Tidak lain adalah Feng dari suku pedang iblis. Tidak seorang pun melihatnya selama seminggu penuh, dan beberapa iblis yang mengenalnya tahu bahwa Feng bukanlah orang yang suka bersikap rendah hati. Namun, mereka juga mengetahui permusuhan tersembunyi antara suku Feng dan suku iblis laut selama beberapa generasi. Itulah sebabnya mereka juga merasa dapat dimengerti bahwa dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan jika dia mengalami kecelakaan. Dia bahkan tidak melihat kedua pembantunya dan hanya berkata kalau dia sedang berkultivasi, dan tidak seorang pun boleh mengganggunya jika tidak ada sesuatu yang penting. Tidak seorang pun ingin dekat dengan Feng karena statusnya yang sensitif dan karena dia tidak pernah muncul dalam pertemuan kecil. Semua orang benar-benar melupakan Feng seperti ini dan Es juga menginginkan hasil yang sama.
Hilangnya Feng tentu saja tidak ada hubungannya dengan rasa takutnya terhadap masalah, tetapi semua itu gara-gara S yang sedang menyempurnakan penyelidikan jiwanya pada Feng. Setelah S menemukan cara akurat untuk menggunakan Soul Probe dengan tingkat keakuratan 100%, dia sangat gembira, dan dengan bantuan Feng, dia segera menguasainya. Seperti yang dipikirkannya, pada akhirnya, itu hanya permainan kata-kata. Selama orang lain memikirkan sesuatu yang diinginkan S, ada peluang 90% dia akan mendapatkan pecahan ingatan itu. Tingkat kegagalan 10% lainnya disebabkan terkadang orang tersebut juga dapat memikirkan hal lain jika pertanyaan S terlalu samar. Seperti jika dia berkata, kau tahu tentang orang terkuat dari ras iblis. Maka Feng akan memikirkan Kaisar Iblis tanpa berpikir dua kali. Sementara jika dia berkata, kau tahu tentang orang terlemah dari ras iblis. Maka Feng akan memikirkan beberapa junior dari sukunya atau beberapa iblis yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Jawabannya selalu berbeda. Secara keseluruhan, S menyimpulkan bahwa selama dia membuat pihak lain berpikir persis seperti apa yang ingin dia ketahui, dia dapat dengan mudah mendapatkan pecahan ingatan itu dan jika pertanyaannya ambigu, dia akan mendapatkan ingatan acak terkait dengan jawaban yang sama. Namun, itu adalah bagian termudah dari misi pekerjaannya, dan bagian yang paling merepotkan adalah mencuri ingatan sambil membuat Feng melupakannya sepenuhnya. Tetapi S segera menyadari bahwa hampir mustahil membuat seseorang melupakan sesuatu sepenuhnya. Karena meskipun ia mencuri ingatan Feng saat pertama kali mengetahui namanya, bukan berarti ia akan melupakan namanya karena Feng pasti memiliki banyak ingatan saat namanya disebut jutaan atau miliaran kali oleh orang lain. Hal ini hampir mustahil kecuali ia mencuri seluruh ingatan Feng tentang namanya, yang mungkin lebih dari separuh ingatan hidupnya. Itulah sebabnya dia meminta sistem menjelaskan apakah dia perlu membuat orang lain melupakan hanya satu memori atau keseluruhan hal, dan dia merasa sangat lega ketika sistem mengatakan selama dia mendapatkan memori yang penting baginya dan mencuri memori itu maka itu akan dihitung. Jadi, keraguan terbesar S sudah jelas, tetapi tetap saja itu adalah sakit kepala yang sangat besar. Bagaimana dia akan mencuri ingatan pihak lain? Copet tidak akan berhasil karena ingatannya tidak nyata, dan ia tidak punya petunjuk di mana harus memulai, dan sistem juga tidak memberinya petunjuk, jadi ia berada di jalan buntu dalam penelitiannya. Di sisi lain, Feng menjadi sangat patuh ketika dia menebak siapa iblis ini, dan dia bahkan merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap pencuri yang seperti legenda itu dan sepenuhnya bekerja sama dengannya. S menganggapnya cukup lucu, karena ia tidak mengira akan disukai atas apa yang telah dilakukannya. Namun setelah bertanya kepada Feng tentang hal itu, ia mengetahui bahwa Feng menghargai keberanian dan keberaniannya. Mengejar para penguasa itu, terutama karena dia mengincar suku iblis laut, musuh bebuyutan Feng. Namun S hanya mencibir saat melihat kenangan saat Feng ingin menangkapnya demi rahasianya dan segala penghormatan itu hanya untuk harta bendanya, bukan untuk orangnya. Terlebih lagi, S juga menemukan inti ilmu pedang kultivasi klan pedang iblis, tarian pedang iblis. Ilmu pedang ini lebih seperti ilmu pedang fisik yang tidak memerlukan ki, dan sangatlah kuat asalkan seseorang memiliki fisik yang kuat dan S sangat menyukai ilmu pedang ini. Dia juga menemukan seni menghunus pedang ganda yang sangat langka, yang sangat cocok dengan tarian pedang iblis. Seni itu disebut Twin Demon Emergence, dan S membutuhkan sarung pedang untuk melatih keterampilan menghunus pedang ini. S dengan cepat memutuskan untuk berlatih kedua seni pedang ini tanpa ragu-ragu karena keduanya tidak memerlukan ki, dan dia memiliki ingatan Feng untuk melatihnya dengan kecepatan tinggi. Karena dia tidak mempunyai sarung pedang untuk pedangnya sendiri, dia memutuskan untuk mencari tukang besi untuk membuat sarung pedang untuk pedangnya sendiri nantinya. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk berlatih dengan pedang Feng, yang keduanya merupakan pedang panjang dengan panjang 1,5 meter dan lebar 5 inci, dan keduanya merupakan pedang kelas rendah. Sepertinya perjalanan kita sudah berakhir, Tuan Feng. S saat ini sedang duduk di depan Feng, yang tampak kelelahan. Feng mengira S akan melepaskannya karena dia sudah selesai melakukan apa yang sedang dilakukannya dan berpikir, begitu aku bebas, aku akan memberitahu semua orang tentang wajahmu, dan mari kita lihat bagaimana kau akan lolos dari balas dendamku.
Namun dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya dan dengan cepat mengucapkan terima kasih kepadanya dengan ekspresi hormat. Saya merasa sangat terhormat dapat membantu Tuan Pencuri Langit. Mohon tenang saja, mulut saya tertutup rapat dan jika Anda butuh sesuatu, berikan saja perintah, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Es tersenyum dengan sedikit ejekan dan mengangguk. Tuan Feng memang benar-benar teman yang setia, dan aku tahu mulutmu akan tetap tertutup selamanya. Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan kata-kata es, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sengatan listrik bergemuruh di otaknya sebelum matanya menjadi lesu, dan dia kehilangan kekuatan sebelum terjatuh ke belakang. Es mendengar pemberitahuan, sama dengan membunuh tahap Sungai Qi bersaing, iblis. Hadiah, 250 EXP. Tanda pisah. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 3. Ekspresi, 32.270 per 50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000 per 50.000. Sama dengan. S hanya melirik pemberitahuan itu sebelum menutupnya dan menatap mayat Feng lalu mendengus dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa Feng sebenarnya setelah melihat seluruh hidupnya. Dia adalah seseorang yang menyimpan dendam yang sangat dalam, dan dia bahkan berencana untuk mengorbankan seluruh sukunya setelah membunuh para pemuda suku Iblis Laut. S tidak akan pernah membiarkan seseorang yang bahkan tidak peduli dengan keluarganya berkeliaran bebas setelah melihatnya. Setelah membakar mayat Feng, dia akhirnya mengaktifkan wajah Feng dan berubah menjadi Feng. Dia melingkarkan sarung pedang itu di pergelangan tangannya dan menyesuaikan warna tudung dan pelindung murid magang itu. Dia mengangguk puas saat melihat penyamarannya yang sempurna. Begitu pula, dia bahkan mengaktifkan elemen tanah Qi, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Mari kita lihat apakah aku bertemu dengan beberapa orang penting. Es tersenyum tipis sebelum dia melangkah menuju pintu keluar kamar Feng. Es sekarang siap memulai rencananya. Bab 357. Ketika Es keluar dari kamar Feng, tidak ada seorang pun yang terlihat, dan hari sudah pagi. Dia baru saja akan menuruni tangga ketika dia melihat dua iblis wanita cantik dengan ciri khas yang sama dengan Feng datang ke lantai 4. Es sedikit mengernyit karena dia tahu keduanya adalah pembantu Feng, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dalam. Saat mata Es tertuju pada mereka, kedua pelayan itu juga melihat Feng, dan mata mereka berbinar. Mereka dengan cepat berlari ke arah Feng dan menyapanya dengan suara lantang, "Tuan muda, Anda akhirnya keluar, dan Anda bahkan tidak memberi tahu kami." Mereka berdua bertingkah genit pada Feng sambil cemberut dengan indah. Meskipun Feng kejam dan tegas, kedua orang ini tidak takut padanya karena mereka tahu Feng sangat baik kepada mereka berdua, dan mereka hebat di ranjang dan teknik kenikmatan mereka. Itulah sebabnya dia tidak pernah bertindak terlalu keras di ranjang luar. Akan tetapi, Feng kini telah meninggal dan orang di hadapan mereka tak lain adalah Es yang memiliki ingatan Feng. Ia tahu bagi Feng, mereka berdua tak lebih dari sekadar mainan, dan ia hanya menganggap mereka ada di permukaan untuk kebutuhannya sendiri, tidak ada yang lain. Namun, dia juga terkejut saat merasakan emosi kedua pelayan itu. Emosi mereka sangat berbeda dengan apa yang mereka tunjukkan di permukaan. Mereka dipenuhi kebencian terhadap Feng dan saat mereka terus berpura-pura, emosi itu menjadi semakin jelas. Mereka berdua menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika indera jiwaku tidak setingkat ini, bahkan aku mungkin akan tertipu oleh mereka, tetapi mengapa mereka membencinya? Ketertarikan Es pun terusik. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku sedang berkultivasi. Jadi tidak punya waktu untuk kalian berdua, dan aku berencana untuk melanjutkannya sampai kita mencapai wilayah raja." Pembantu berwajah bulat itu cemberut dengan manis dan berkata dengan sedikit rasa kesal, "Tuan muda, Anda tidak menginginkan kami lagi." Akting yang bagus. Es benar-benar terkesan dengan akting pembantu ini. Aktingnya setara dengan dia, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan emosi mereka seperti dia. "Flora, Dolly, kalian berdua adalah pembantu kesayanganku. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian berdua? Ayo jalan-jalan." Feng menyeringai penuh nafsu pada kedua pembantu itu, dan mereka tersipu. Ketiganya akhirnya memasuki lobi,
yang agak ramai dengan setan lainnya, dan menuju ke ruang makan kamar tamu. Para iblis itu juga menatap Feng, tetapi tidak ada yang berani menyambutnya karena status istimewanya. Meskipun mereka juga memiliki potensi garis keturunan alam jiwa, tetapi potensi mereka tidak sebesar suku pedang iblis, dan mereka semua ada di sini untuk menguji keberuntungan mereka. S sangat menghargai keterasingan ini, tetapi ia merasa pusing saat merasakan para pelayan itu menempelkan aset mereka di kedua lengannya. Meskipun penampilan mereka hanya di atas rata-rata menurut S, bentuk tubuh mereka sangat berisi dan montok, yang dapat membangkitkan hasrat tersembunyi pria manapun. Namun bagi S, ini hanyalah pengalih perhatian, dan karena dia tahu emosi terdalam para pelayan itu, dia merasa semakin tidak nyaman saat berada di dekat kedua iblis wanita itu. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah penggarap sungai Qi yang mengalir, meskipun mereka tidak mengancam S, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kehebatannya untuk saat ini. Oh, kalau bukan Tuan Muda Feng. Tepat saat S memasuki ruang makan, dia mendengar suara mengejek dari samping, dan saat dia berbalik, dia melihat iblis berkulit biru yang tampan dengan gelas anggur di tangannya. Dia tersenyum padanya dengan sedikit sarkasme. Bukankah ini? S merasa agak aneh saat melihat penampakan itu dan mengingat siapa orang itu. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Miller. Ya, ini adalah iblis awan yang sama yang ditemui S di jalan menuju kota iblis awan, dan juga karena ingatan Miller, dia mengubah rutenya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini seperti dia. Miller sedang duduk bersama iblis awan gelap cantik lainnya yang merupakan adik perempuannya, Grace. Dia menatap Feng dengan jijik saat melihat kedua wanita jalang itu menempel pada Feng seperti lem di depan umum. Di sisi lain, Miller merasakan darahnya mendidih saat melihat kedua pelayan berdada besar itu. Tiba-tiba dia melihat Flora mengedipkan mata padanya dengan ekspresi penuh nafsu, dan dia merasa lebih bersemangat, tetapi dia segera menyembunyikannya dengan senyum ambigu. Tapi bagaimana mungkin benda ini bisa lolos dari indera S? Tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. Mereka berdua pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku harus menyingkirkan mereka. Kudengar Tuan Muda Feng tekun berkultivasi tanpa menunjukkan wajahnya. Anggap saja aku terkesan. Miller jelas-jelas memprovokasi Feng karena menurutnya, dia juga mengira Feng bersembunyi di dalam kamarnya dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Pada saat ini, iblis-iblis lain juga menyadari pertarungan Feng dan Miller, dan mereka semua menyaksikan dengan penuh minat. Feng hanya tersenyum dan berkata, "Saya senang Tuan Muda Miller menganggap saya sebagai idolanya. Saya sangat tersanjung mendapatkan pengagum seperti itu dari suku setan awan. Jika Anda ingin petunjuk, jangan ragu untuk bertanya. Sekarang, jika Anda permisi, saya akan minum. Anda bebas bergabung dengan saya." Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Feng yang tak tahu malu. Dia hanya menyiratkan bahwa Miller bukanlah tandingannya, dan dia menjadikan dirinya idolanya dan benar-benar mengejek suku iblis awan. Ini adalah tamparan keras bagi Miller dan suku iblis awan. Miller segera tersadar dari linglungnya dan wajahnya sedikit memerah saat dia berteriak pada Feng, yang sudah berjalan menjauh, "Feng, kamu sudah keterlaluan." Feng hanya menoleh dan terkekeh dingin, "Apa? Bukankah Tuan Muda berkata kau terkesan dengan ketekunanku? Kau mengingkari kata-katamu. Apakah suku iblis awan tidak punya nyali? Lihat, Tuan Muda Miller baru saja berkata dia terkesan padaku, dan sekarang dia malah memutarbalikkan alasan. Nona Muda Grace, tolong bawa Tuan Muda Miller ke kamarnya. Kurasa dia minum terlalu banyak dan tidak bisa mengatasinya." Semua orang merasa Feng ini sungguh tak tahu malu, sudah jelas dialah yang memutarbalikkan fakta, namun tetap saja membuat Miller terdiam karena dia benar-benar bilang kalau dia terkesan. Namun siapa sangka Feng akan menggunakan kata-katanya sendiri untuk mempermalukannya dan bahkan menyeret sukunya ke dalam masalah ini. Sekarang, jika dia membalas maka dia kehilangan muka, dan jika tidak, dia tetap akan kehilangan muka, dia berada dalam dilema yang besar. Wajah Grace juga sedikit memerah ketika Feng tanpa malu-malu memerintahkannya untuk membawa pergi saudaranya setelah mempermalukannya. Dia tidak pernah meninggalkan rumahnya sebelumnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. "Hahaha, Tuan Muda Feng benar-benar membuatku kagum. Kenapa kau tidak ikut minum bersamaku?"
karena Tuan Muda Miller tampak sangat mabuk. Sebuah suara yang dalam dan riang terdengar dari seberang. Semua orang melihat dan mengamati siapa yang berani menambahkan minyak ke api dan tidak takut terbakar. Es pun menoleh dan melihat sesosok iblis kurus kering dengan kulit sawo matang yang terlihat lebih tampan dari Miller. Ia tengah meneguk alkohol sendirian. Raut wajah Miller berubah jelek saat melihat siapa orang itu dan menegur dengan dingin, "Thomas, kau pikir kau siapa berani memutuskan aku mabuk atau tidak?" Thomas hanya terkekeh dan berkata tanpa melihat ke arah Miller, "Tentu saja aku ayahmu, apa sudah lupa?" Semua orang berubah ekspresinya ketika mendengar jawaban yang sama sekali tak terduga ini. Mereka semua menahan tawa. Grace mengeluarkan cambuk hitam dengan duri metalik. Dengan penuh kebencian ia mengayunkan cambuk itu ke arah Thomas. Thomas benar-benar bertindak terlalu jauh dengan mulutnya. Namun, ekspresi Miller berubah, dan dia ingin menghentikan Grace karena dia tahu mereka berdua tidak akan cocok dengan Thomas meskipun berada di alam yang sama, puncak alam Sungai Qi. Terlebih lagi, Thomas memiliki status yang sangat istimewa. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi, seseorang menangkap cambuk berduri Grace dengan tangan kosong. Orang itu tak lain adalah Feng atau Es. Grace berusaha melepaskan cambuknya dari tangan Es dan ingin merobek tangannya, tetapi cambuknya tersangkut di tangannya dan tidak ada sedikit pun jejak darah. Feng terkekeh dingin. Nona muda Grace memang mawar berduri, cantik tapi tak mudah didekati. Anggap saja Feng jatuh. Tapi kau tak boleh melambaikan benda ini, atau kau bisa melukai kulitmu yang lembut. Thomas hampir tersedak minumannya saat mendengar kata-kata Feng. Ia siap menerima serangan ini, tetapi ia tidak pernah menyangka Feng akan mencegatnya dan bahkan menggoda Grace tanpa malu-malu. "Dasar bajingan, beraninya kau menggodaku." Seluruh wajah Grace memerah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan semacam ini sebelumnya di rumahnya sendiri, dan sekarang dia bingung harus berbuat apa selain menyerang Feng. "Cukup." Suara tegas Miller terdengar dan menatap tajam ke arah Feng dan Thomas sebelum dia menatap saudara perempuannya dan berkata, "Kita pensiun." Dia menatap Feng dan Thomas lagi dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku akan mengingat ini. Aku akan melihat kalian berdua di pertemuan itu." Miller jelas mengancam mereka berdua untuk membalas dendam atas pertemuan itu selama 3 minggu untuk saat ini, karena dia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Ini tidak berarti sepupunya dari suku Iblis Laut tidak akan melakukannya. Bab 358. Thomas hanya tertawa melihat Miller pergi dan melambaikan gelas anggurnya sambil berkata sambil menyeringai, "Bersulang, Tuan Muda Miller." Gerutuan dingin Miller terdengar, tetapi dia tidak berbalik dan segera pergi bersama Grace yang cemberut. Thomas akhirnya menatap Feng dan berkata sambil tersenyum penuh pengertian setelah melihat para pelayan berdada besar yang tercengang di pelukan Feng, "Kakak, kamu memang seorang pemain. Kenapa kamu tidak datang dan minum sambil kita mengobrol tentang kehidupan?" Es merasa Thomasnya cukup lucu. Dia tidak tahu dari suku mana dia berasal, dan Feng juga tidak punya ingatan tentang suku iblis ini, tetapi karakternya cukup sesuai dengan keinginannya, dan dia bahkan mau membantu meskipun mengetahui status Feng. Es menatap kedua pelayan itu, yang kebingungan dengan apa yang dilakukannya. Dia tahu Feng tidak akan pernah berani menyinggung suku iblis awan dengan begitu terang-terangan. Dia juga tidak akan menggoda Grace seperti ini, jadi kebingungan dan keterkejutan mereka memang wajar. Dia berkata, "Kalian berdua pergilah ke kamar. Aku akan minum bersama Tuan Muda Thomas dan jangan lupa datang ke kamarku malam ini, mengerti?" Flora dan Dolly segera tersadar dari lamunan mereka dan mengangguk cepat sebelum pergi dengan malu-malu. Tetapi Es tahu bahwa mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Setelah itu, Es duduk tepat di depan Thomas dan tanpa Thomas peduli, Es mengambil botol alkohol berwarna merah dan menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri lalu meminumnya sebelum berkata, "Minuman keras yang enak." Thomas agak bingung. Dia tidak pernah mengira Feng akan sekasar ini, tetapi dia tidak bisa menahan senyum lebar karena dia juga menyukai karakter yang lugas seperti Feng. Dia melambaikan gelas anggurnya ke arah Feng dan berkata, "Senang bertemu dengan seseorang seperti Tuan Muda Feng. Kau sama sekali tidak seperti yang digembar-gemborkan orang."
Feng juga melambaikan gelasnya dan tersenyum, senang juga bertemu dengan Tuan Muda Thomas. Sepertinya Anda memiliki status yang cukup tinggi karena bahkan Miller takut pada Anda. Thomas hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku masih belum sebanding dengan keberanian dan keberuntungan Tuan Muda Feng dalam berhubungan dengan gadis-gadis. Tahu kalau orang ini sedang membicarakan tentang dua pelayan berdada besar dan bagaimana dia menggoda Grace lalu terkekeh. Tidak ada yang istimewa. Aku tidak percaya kau tidak bisa mendapatkan wanita dengan kultivasi jiwamu, benar kan? Sengaja membisikkan bagian terakhir dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum Thomas tiba-tiba menghilang dan keterkejutan muncul di bola matanya yang putih dan tenang. Kau bisa merasakan kultivasiku. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Dia tahu tidak banyak orang yang mengetahui jalur kultivasinya dan hanya mereka yang berada di alam inti Sungai Ki Emas atau di atasnya yang dapat melihat sifat kultivasinya dan dia dapat dengan mudah merasakan bahwa Feng adalah seorang kultivator Sungai Ki Puncak, bukan Sungai Jiwa. Itulah sebabnya dia terkejut ketika Feng dengan mudah melihat sifat kultivasinya. Tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan gelombang jiwa yang tersembunyi dalam di sekitar Thomas dengan indera jiwanya. Itulah sebabnya dia bahkan repot-repot duduk bersama Thomas di samping karakternya yang menarik. Dia ingin tahu bagaimana suku Thomas dibiarkan sendiri dengan teknik kultivasi jiwa tanpa dibasmi oleh iblis serakah, dan mengapa Miller takut pada Thomas. Walaupun dia ingin menggunakan penyelidikan jiwanya, dia tidak yakin apakah Thomas akan merasakan ki jiwanya karena Thomas merupakan seorang kultivator Sungai Jiwa Puncak sedangkan tidak pernah menggunakan penyelidikan jiwanya pada seorang kultivator jiwa dan ini bukan saat yang tepat untuk mengambil risiko seperti itu hanya untuk meredakan rasa ingin tahunya. Itulah sebabnya dia mengungkapkan penemuannya kepada Thomas, sehingga dia dapat memperjelas bahwa dia tidak sesederhana yang Thomas pikirkan. Berkata, hehe, apakah ada alasan agar aku tidak bisa merasakan kultivasimu? Ucapnya sambil menyeruput minuman keras yang cukup nikmat. Ekspresi Thomas akhirnya kembali tenang, tetapi kali ini dia tidak tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia tidak berani menganggap Feng sebagai angin sepoi-sepoi lagi. Seorang iblis yang dapat merasakan kultivasi jiwanya dan tetap tidak terpengaruh pastilah tidak sederhana. Dia berkata sambil tersenyum tenang, sepertinya aku meremehkan Tuan Muda Feng sebelumnya. Izinkan aku memperkenalkan diriku dengan benar. Namaku Thomas Cefeyo, dari suku Iblis Cefeyo di Pegunungan Roh. Mata berbinar penuh pengertian saat dia berkata, kau dari alam liar. Meskipun tidak pernah menginjakan kaki di pegunungan yang mengelilingi provinsi tersebut, suku Iblis liar cukup terkenal ganas dan kejam. Mereka tidak ikut campur dalam Dewan Iblis Kerajaan atau Provinsi Iblis dan tidak memprovokasi siapapun kecuali seseorang mencari gara-gara terlebih dahulu. Semua iblis yang tinggal di kota-kota itu menyebut suku-suku ini, suku liar, dan memandang rendah mereka, bahkan menyebut mereka sebagai orang barbar yang tidak beradab. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi mereka karena mereka semua bersatu dan jika mereka benar-benar kesal, mereka akan memulai perang dengan kota-kota iblis itu, dan mereka sama sekali bukan orang yang mudah menyerah. Bahkan Kaisar Iblis pun telah memberikan suku-suku tersebut status khusus sebagai suku alam bebas dan tak seorang pun dapat menindas mereka selama mereka tidak melanggar hukum apapun dari Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa. Inilah alasan mengapa suku-suku liar ini menghormati dan mengagungkan Kaisar Iblis dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa. Namun tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang dari alam liar, dan tampaknya iblis ini memiliki status yang sangat tinggi di antara suku-suku misterius itu, bahkan Miller pun takut padanya. Ia pun semakin penasaran dengan suku-suku bebas di alam ini. Thomas tersenyum dan mengangguk. Ya, aku dari alam liar, tapi kedengarannya terlalu kasar. Kami menyebut diri kami sebagai suku alam, gelar yang diberikan Yang Mulia Kaisar kepada kami. Maafkan kekasaran saya, ini pertama kalinya saya bertemu seseorang dari Free Tribes of Nature, tapi sepertinya kalian pun tidak bisa menahan godaan dari persidangan yang akan datang ini, ya. Kata dengan jujur sambil tersenyum. Dia ingin beberapa informasi dari Thomas tentang alam liar dan suku-suku yang tinggal di sana dan setelah menemukan kultivasi jiwa Thomas,
dia tahu suku-suku liar itu tidak sederhana, dan mereka mungkin lebih kuat daripada suku-suku adipati iblis ini. Hanya saja mereka tidak memiliki ambisi atau tidak ada yang menarik bagi mereka di sini. Thomas tidak membantah perkataan S dan mengangguk tanda mengiyakan, ya, kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melihat wilayah kerajaan juga. Itulah sebabnya banyak saudara kami yang dikirim ke berbagai kadipaten, sehingga kami dapat bergerak menuju wilayah kekuasaan raja, bahkan kami tidak dapat masuk ke sana tanpa seorang markis atau adipati. S mengangguk tanda setuju, namun dia berkata dengan ambigu, aku setuju dengan keadaan Tuan Muda Thomas, namun aku tetap tidak percaya mereka tidak akan memberikan akses masuk kepada seorang kultivator alam jiwa dari suku bebas, kan? Mata Thomas berbinar misterius sebelum dia tidak membantah maupun mengiyakan dan menjawab, siapa tahu karena kita tidak pernah berhubungan dengan provinsi dan kalaupun itu benar, aku suka keramaian provinsi-provinsi ini dan aku pribadi lebih suka bergerak secara berkelompok. Sungguh orang yang licik, dia jelas tahu siapa Feng dan bahkan Miller tahu siapa kau, dan kau bilang kau tidak akan berhubungan dengan provinsi. Aku seharusnya menyimpan ingatan Miller dan tidak membuangnya begitu cepat setelah mendapatkan apa yang aku inginkan. S merasa kasihan karena dia tidak akan bisa menebak alasan di balik ketakutan Miller. Meskipun demikian, karena ia kini mengetahui identitas Thomas, ia selalu dapat mengawasi balapan liar ini. Mataku benar-benar terbuka, Sir Thomas. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu orang sepertimu di sini, dan pandanganku tentang sukumu benar-benar berubah. S melambaikan gelas anggurnya ke arah Thomas. Thomas melambaikan tangan dan tersenyum, bukan hanya milikmu, tapi milikku juga. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang pantas berteman di sini. Untuk teman baru dan lama, Thomas bersulang, dan S menerimanya. Namun, keduanya saling memandang dengan senyum tenang untuk melihat apa yang tersembunyi di balik senyum mereka. Thomas tiba-tiba berkata dengan suara kasar, karena kita sudah berteman, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Mata S menyipit, ini terlalu tiba-tiba, dan masih berkata, coba ku dengar. Thomas berkata, pembantumu tidak sesederhana itu. Kilatan tajam terpancar di mata S. Indra orang ini terlalu tajam. Namun, dia hanya terkekeh dan berkata, aku bisa mengatasinya. Thomas merasa Feng tidak mempercayainya dari ekspresinya yang tenang, tetapi karena suatu alasan, dia merasa Feng sudah mengetahui hal ini dan kata-katanya mengandung makna yang sama sekali berbeda, tetapi dia tidak yakin, jadi dia tidak berbicara lebih jauh. Namun, dia tetap merasa Feng layak untuk dijadikan teman, dan dia merasa kehebatannya juga layak untuk dimiliki karena alasan khusus. Dia jelas tahu status Feng di suku iblis laut, jadi dia memberinya nasihat lain, hanya untuk keegoisannya sendiri. Saudara Feng, aku tidak tahu apakah kamu tahu hal ini, tetapi jika kamu memiliki gelar iblis bangsawan, orang lain harus berpikir dua kali sebelum bergerak melawanmu. Bab 359. Saudara Feng, aku tidak tahu apakah kau tahu hal ini, tetapi jika kau memiliki gelar iblis bangsawan, orang lain harus berpikir dua kali sebelum bertindak melawanmu. S bisa menebak apa maksud Thomas dengan kata-kata ini, tetapi dia tetap tidak mengungkapkan pikirannya dan berkata, tolong jelaskan lebih lanjut. Thomas merendahkan suaranya dan berkata, tahukah kau mengapa Miller tidak berani bergerak melawanku? Bukan hanya karena statusku sebagai suku bebas, tetapi juga karena aku adalah seorang Demon Earl. S tercengang. Ia tidak pernah menyangka Thomas ini akan memiliki gelar iblis yang mulia, yang cukup mengejutkan untuk usianya. Ini juga semakin memperjelas bahwa orang ini adalah seorang jenius, dan sukunya pasti memiliki status yang sangat istimewa di provinsi Mighty Blade. Apa sebenarnya yang dilakukannya di sini, dan sepertinya aku juga menarik perhatiannya sekarang karena dia menceritakan semua ini kepadaku. Menarik. S tersenyum licik, yang tidak dapat dilihat Thomas karena topengnya. S memasang ekspresi terkejut dengan sedikit kekaguman dan berkata, saya tidak menyangka saya berada di hadapan yang mulia. Mohon maaf, saya sudah bersikap kasar sebelumnya. Thomas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan nada puas, Saudara Feng, kita ini berteman, jadi jangan panggil aku dengan sebutan yang tidak-tidak.
panggil saja aku Thomas. Feng hanya mengangguk, namun ekspresi hormatnya masih ada saat ia bertanya, bolehkah aku bertanya mengapa saudara Thomas berpikir aku dapat memperoleh gelar iblis bangsawan dan begitu cepatnya? Kau harus tahu tidak cukup waktu bagiku untuk mengunjungi cabang Dewan Iblis Kerajaan di kota Iblis Lautan dan memperoleh gelar bahkan jika aku berhasil lulus penilaian mereka. S berkata jujur, dia jelas tahu betapa sulitnya mendapatkan gelar bangsawan iblis individu, meski tidak serumit gelar bangsawan suku, tetap saja sangat sulit karena proses penilaian yang panjang dan kemudian persetujuan dari Dewan Tetua. S tidak akan senang jika mendapatkan gelar iblis bangsawan untuk salah satu wajahnya karena itu akan menambah lapisan perlindungan pada wajah itu, dan dia juga akan mendapatkan banyak manfaat yang menyertai gelar itu sendiri. Namun, dia tahu bahwa hanya iblis luar biasa yang berhak memperjuangkan gelar tersebut. Iblis seperti Feng hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Sedangkan untuk Thomas, S dapat dengan mudah menebak bahwa itu karena kultivasi jiwanya dengan sikapnya yang luar biasa. Dia bisa mendapatkan gelar iblis yang mulia. Dia bahkan meragukan alasan Thomas berada di sini hanya untuk menumpang menuju wilayah raja. Thomas hanya terkekeh dan berkata, menurutku, saudara Feng punya kemampuan untuk mendapatkan gelar iblis bangsawan. Karena kau mampu merasakan kultivasi jiwaku, menurutku kau punya sesuatu yang istimewa yang akan sangat menarik minat para lelaki tua di Dewan Iblis Kerajaan. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempromosikan bakat seperti itu. Kau harus mengerti bahwa iblis manapun yang memiliki potensi dan ujian khusus selalu dilindungi oleh Dewan Iblis Kerajaan. Itulah sebabnya kupikir jika saudara Feng mendapatkan perhatian mereka, perjalananmu menuju wilayah raja akan menjadi lebih lancar dan lalat-lalat itu bahkan tidak akan berani meremehkanmu lagi dan mereka juga tidak akan bisa mendorongmu dengan baik, bahkan suku bergelar adipati. S tiba-tiba merasa orang ini punya cara untuk memberinya gelar iblis bangsawan, hanya dari kata-kata percaya diri Thomas dia bisa merasakan ada makna lebih dalam di balik kata-katanya. Jika identitas Feng benar-benar melekatkan gelar iblis bangsawan dengan namanya, aku dapat bergerak bebas di perpustakaan Dewan Iblis Kerajaan di kota manapun beserta cabangnya dan ini akan menyelesaikan masalahku akan informasi, dan juga pencurianku, akan menjadi lebih lancar. Mata S tiba-tiba berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Feng bertanya dengan ragu, pertanyaanku tetap sama, bahkan jika aku memenuhi syarat, bagaimana aku bisa mendapatkan gelar secepat ini? Kali ini Thomas tidak langsung menjawab, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu, dan S juga tidak mengganggunya. Ia bisa merasakan Thomas punya cara, tetapi ada semacam harga yang tidak akan ia bayar seperti untuk seseorang yang baru saja ditemuinya beberapa menit yang lalu. Meskipun mendapatkan wajahnya akan memudahkanku, aku tidak tahu elemen jiwa macam apa yang ia kembangkan, dan latar belakang keluarganya dalam dan keberadaannya di sini adalah karena suatu alasan. Jika aku mendapatkan wajahnya, maka aku harus bersikap seperti dia dan bahkan menyelesaikan tugasnya, yang sama sekali tidak mudah, dan aku tidak boleh terganggu oleh hal itu. Selain itu, jika klan di belakangnya tahu aku membunuh tuan muda mereka, maka aku akan resmi menjadi musuh suku-suku liar juga. Pada akhirnya, wajahnya terlalu penting dan kemungkinan melakukan kesalahan terlalu besar, jadi sebaiknya aku lihat saja apa yang dia inginkan sebagai balasan atas bantuanku. Lagi pula, orang ini tidak punya banyak kegunaan seperti itu. S tersenyum sambil tetap tenang. Dia sudah memutuskan bagaimana dia akan menangani Thomas, dan dia jauh lebih berguna saat masih hidup daripada menjadi salah satu penyamarannya saat ini. Selain itu, dia lebih cocok menjadi Feng karena tidak ada celah yang bisa membuat seseorang mencurigainya. Akhirnya, Thomas berbicara dengan senyum penuh arti, bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini di kamarku besok pagi saat sarapan? Dia masih ragu-ragu, iya. S merasa itu cukup bisa dimengerti dan mengangguk. Tentu saja, aku juga punya urusan yang harus diselesaikan. Aku tidak akan menyita waktu saudara Thomas lagi. Thomas mengangguk ketika melihat Feng juga cukup bijaksana dan berkata sambil tersenyum, haha, aku menginap di kamar 618 di lantai 6. Sampai jumpa saat sarapan. S tersenyum dan berkata, dengan senang hati. S mengucapkan selamat tinggal pada Thomas.
Dia tidak berminat lagi untuk mencicipi hidangan itu. Pertemuan dengan Thomas sama sekali tidak mengubah rencana S. S keluar dari gedung dan menuju jauh ke dalam tanah milik sang duke. Adapun tujuannya, itu adalah tempat tinggal para pelayan. Bab 360. Menjelang senja, S akhirnya kembali dengan senyum puas di wajahnya. Kunjungannya sangat memuaskan dan tidak ada yang mencurigainya. Saat S berjalan menuju kamar Feng, langkah kakinya tiba-tiba terhenti sesaat sebelum dia berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi senyum kaku muncul di wajahnya. Mereka memang tepat waktu. S menyeringai dingin sebelum dia membuka pintu dengan kartu kristal. Tiba-tiba tercium bau harum yang harum dan menyenangkan di hidungnya, lalu dua suara manis terdengar serentak, "Tuan muda, selamat datang kembali." S melihat dua pelayan Feng yang berdada besar di aula, mengenakan pakaian dalam putih transparan yang sangat tipis, hanya menutupi sebagian aset mereka, namun sepenuhnya memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang mengagumkan dan membangkitkan nafsu, sekaligus memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan ramping serta pinggang ramping. Bahkan S pun harus mengakui kalau mereka berdua benar-benar bisa membangkitkan nafsu birahi siapapun, bahkan dirinya sendiri merasa agak panas meski berwujud manusia. Meskipun ia memiliki banyak kenangan sebagai referensi tentang hal-hal ini, ia masih remaja yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya di bidang ini. Akan tetapi, kenangan-kenangan buruk itu masih cukup untuk membuatnya tetap tenang, terutama kenangan Feng, jadi melihatnya seperti ini tidak terlalu berpengaruh padanya selain reaksi yang agak alami. Namun saat ia teringat wajah Eva dan sosoknya, pandangan matanya langsung jernih, dan ia pun mengejek, "Heh, kau tidak cukup baik untuk merayuku, dasar jalang." Kedua pelayan itu merasa Feng tidak bereaksi seperti biasanya karena dia akan menerkam mereka saat melihat mereka seperti ini, tetapi sekarang dia hanya berdiri di sana seperti batang kayu. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, suara Feng yang tanpa ekspresi terdengar saat ini, "Berhentilah berpura-pura, aku sudah tahu kalian berdua sedang menetas rencana jahat terhadapku, tapi sayang, kalian sudah terlambat." Ekspresi nafsu Flora dan Dolly langsung berubah menjadi kaget dan ngeri sebelum niat membunuh terpancar dari mata mereka saat mereka berniat untuk bergerak. Namun sayang, ini bukan Feng sebenarnya, melainkan S. Bagaimana mungkin kedua pelayan sungai mengalir itu bisa menjadi ancaman bagi S? Dengan dua peluru kecil yang menusuk jiwa, wajah Flora dan Dolly berubah karena rasa sakit dan ngeri sebelum mereka merasakan kekuatan besar melambai ke arah mereka saat mereka berlutut. Rasa sakit itu akhirnya berhenti, dan mata mereka tertuju pada formasi yang mengikat. Mereka mengerti apa yang telah terjadi. Flora menatap tajam ke arah Feng dan berteriak, "Dasar bajingan rendahan, bagaimana kau bisa tahu?" S mendesah. Ia tahu mereka mungkin mengincar Feng karena ia telah melakukan sesuatu yang menyinggung mereka terlebih dahulu, tetapi Feng sudah meninggal, dan ia tidak ingat pernah bermusuhan dengan pembantunya. Mereka berdua bersih dan berasal dari suku yang sama, atau ayahnya tidak akan pernah membiarkan mereka dekat dengannya dan bahkan membunuh mereka untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Dia bertanya tanpa ekspresi, "Mengapa kamu ingin berkomplot melawanku? Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan?" Saat S menanyakan pertanyaan ini, dia menggunakan probe jiwa. Dolly mendengus dingin mendengar pertanyaan Feng dan menjawab dengan penuh kebencian, "Bajingan, mati saja. Kami tidak akan pernah memberitahumu apapun." Namun, bertentangan dengan harapan kedua iblis wanita itu, S sudah memperoleh ingatan tentang mengapa mereka mengejar Feng. Dia berkata, "Jadi, kamu ditugaskan untuk melakukan tugas ini oleh adikku, Weng." Ekspresi Flora dan Dolly berubah ketika mereka mendengar Feng sudah tahu siapa tukang roti mereka. Weng adalah satu-satunya saudara laki-laki Feng, dan dia sudah cukup patuh dan tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepada saudaranya. Namun Feng tidak pernah menyukainya dan bahkan menindasnya, tetapi Weng tidak pernah membalas dengan cara apapun dan bertahan. Feng juga tidak pernah melakukan intimidasi sampai ke titik ekstrim, selain dari beberapa pukulan dan ejekan, dia tidak pernah melakukan apapun. Namun terkadang, benih kebencian saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi pohon kebencian, dan hal yang sama juga terjadi pada Weng. Ia membenci Feng karena semua penindasan dan penindasannya yang kejam.
Itulah sebabnya ia memutuskan untuk mengakhirinya untuk selamanya dan membalas dendam. Wang menemukan Flora dan Dolly dari panti asuhan suku mereka dan memberitahu mereka bahwa Feng adalah orang yang membunuh ayah mereka dan memperkosa ibu mereka. Kedua gadis muda ini naif dan mudah mempercayai cerita palsu Wang dan menempuh jalan balas dendam sambil tanpa sadar menjadi belati beracun Wang. Dengan koneksi yang dimiliki Wang, dengan mudah dia menjadikan kedua saudari itu sebagai pembantu Feng, dan setelah melihat paras mereka yang rupawan, Feng pun dengan senang hati menerima mereka, dan sama sekali tidak menyadari rencana jahat saudaranya. Akan tetapi, Wang tidak dapat membunuh Feng di dalam suku, jadi ia menunggu kesempatan yang sempurna, dan kesempatan itu tiba ketika ujian gerbang iblis diumumkan. Feng secara alami dipilih untuk ujian ini sementara Wang masih cukup muda dan bakat kultivasinya hanya di bawah standar. Tetapi Wang tidak peduli, yang penting dia bisa menyingkirkan Feng. Flora dan Dolly juga senang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkan Feng. Mereka bertahan selama bertahun-tahun dan bahkan mengorbankan tubuh mereka, sehingga mereka bisa membunuh Feng. S merasa kasihan pada kedua saudari yang dimanfaatkan Wang demi kepentingannya sendiri. Namun, ia juga membenci Feng, yang menyebabkan hal ini menimpa dirinya sendiri karena sifatnya yang jahat. Dia menghela napas sebelum berkata, "Apakah kau akan percaya padaku jika aku bilang aku tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuamu?" Flora menggelengkan kepalanya sepenuh hati dan menjawab dengan kebencian yang tak terbatas, "Ya ampun, kami percaya anjing sepertimu. Apa kau pikir kami tidak tahu tentang semua gadis dan wanita yang kau perkosa lalu kau buang? Jangan pernah berpikir untuk bersikap tidak jujur kepada kami." S mendesah lagi. Ia tak pernah menyangka identitas sederhana akan membuatnya pusing seperti ini. Dia berkata, "Lalu bagaimana jika aku sudah mati?" Ini adalah pertanyaan sederhana tetapi rumit dengan misteri mendalam yang membuat kedua saudari itu lengah. Dolly mencibir dengan niat membunuh, "Jika kamu mati, maka kita tentu akan mencari kedamaian untuk orang tua kita dan bunuh diri karena kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan ini." Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Baiklah.